Sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dari seluruh majelis menyampaikan pada kita semua, selamat hari Minggu, Salam. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Kita mulai kebaktian kita sambut bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati,
tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut bernyanyi. Dengarlah sebagai pengganti hukum Tuhan, tertulis di Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian bunyinya, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi kami bacakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama meminta kekuatan pada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sambut bernyanyi. Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik,
melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita sambut bernyanyi. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini sebagai epistel diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-13. Kita bacakan secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya,
aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13 kita bersama-sama membacakannya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita sambut bernyanyi. Kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari kaum ibu Ina Lubuk Baja.
Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak mendengarkan warta pelayanan yang ada di gereja kita ini. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan topik minggu menjadi berkat di dalam Tuhan. Gabe pasu-pasu marhite-hite panupahioni debata. Yang kedua, pos sekolah minggu Muara Takus. Mulai minggu hari ini kita telah membuka dan memulai pelayanan ibadah sekolah minggu di pos sekolah minggu Muara Takus yang bertempat di rumah keluarga Nyonya Situmeang, Boru Sitompul. Oleh karena itu diharapkan kepada jemaat yang berada di WIK Muara Takus agar mengantarkan anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di pos sekolah minggu tersebut. Yang ketiga, anak lahir. Yang pertama, pada hari Jumat 4 Agustus 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak H.R. Simajuntak Boru Sitorus dari WIK Tiban, anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang kedua, pada hari Minggu 6 Agustus 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak Ronald Marpaung dan Ibu Melda Sianturi dari WIK Baloi Kolam 3, anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang keempat, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru gereja kita, Bapak Ricardo Marulitua Simajuntak dan Ibu Rentauli Desi Ratnasari Marpaung. Mereka pindah dari HKBP Lumban Pinasa Resort Mandailing Natal Distrik 1, Tabaksel, Sumbar. Alamat mereka di Pelita, masuk ke WIK Nagoya. Yang kedua, Bapak Mustar Sinaga dan Ibu Neti Boru Hutajulu beserta 3 orang anak mereka. Mereka pindah dari HKBP Baliga Distrik 11 Toba Hasundutan. Alamat di Batam Center, masuk WIK Batam Center. Yang kelima, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tidak menjadi jemaat kita lagi keluarga Leonardo De Vici Sidabutar, Ibu Yuliana Fihmawati Simajuntak, dikarenakan mereka sudah pindah ke HKBP Tanjung Balai Karimun, Resort Tanjung Balai Karimun. Yang keenam, calon sintua. Mulai minggu hari ini, gereja kita mengangkat Amang Padil Gultom Inang Boru Situmorang menjadi calon sintua dari pos permingguan Taman Baloi Punggur, WIK Taman Baloi Punggur. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat melayani dengan baik di gereja kita. Yang ketujuh, bajar makanan dan penjualan kaos sian panitia tahun profesionalisme dan penata layanan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah selesai ibadah pukul 8 WIB, panitia tahun profesionalisme dan penata layanan gereja kita mengadakan bazar makanan. Oleh karena itu diharapkan kepada kita semua jemaat agar dapat berpartisipasi untuk melancarkan setiap kegiatan yang telah diprogramkan panitia tahun profesionalisme dan penata layanan. Yang kedelapan, rapat pendeta HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 akan diadakan rapat pendeta Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di Hotel Golden View, Bengkong. Mulai pukul 7.30, kegiatan diikuti oleh seluruh pendeta dan calon pendeta HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Yang kesembilan, Sinode HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2023 akan diadakan rapat Sinode HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di Hotel Golden View, Bengkong, mulai pukul 7.30. Kegiatan diikuti oleh seluruh pendeta resort dan utusan-utusan yang telah ditentukan menurut aturan HKBP. Yang ke-10, pertangyangan week. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertangyangan week gereja kita pada minggu ini, Rabu 16 Agustus 2023. Bisa kita lihat di layar monitor kita, Balai Kolam 1, Balai Kolam 2, Balai Center Tiban, dan Bengkong sekitar.
Pada hari Jumat 18 Agustus 2023, Balai Kolam 3, Sepanas, dan Blok 6. Pertandingan week terkhusus pada hari Kamis 17 Agustus 2023 dan week Balai Kolam 3 ditiadakan, mengingat bahwa kita akan merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Negara kita Indonesia dengan berbagai kegiatan di gereja. Yang ke-11, kegiatan Hari Kemerdekaan. Untuk menyambut dan memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan bangsa kita, maka pada tanggal 17 Agustus 2023, gereja kita akan mengadakan upacara bendera dan juga berbagai kegiatan perlombaan untuk seluruh kategorial, lansia, ama, ina, naposo, remaja, dan anak sekolah minggu. Kegiatan dimulai pukul 8 WIB bertempat di komplek gereja dengan nuansa pakaian putih. Perlombaan yang akan diadakan ialah yang pertama makan kerupuk, yang kedua bawa kelereng pakai sendok, yang ketiga bak putih aqua, yang keempat lari goni, yang kelima pindahkan karet per grup, yang keenam geser sarung per grup, yang ketujuh pindahkan bola estafet per grup, yang kedelapan masukkan paku per grup. Diminta kepada setiap week mengutus perwakilan sebanyak 10 orang. Yang ke-12, PA Naposo Bulung, HKBP Batam. Pada hari Sabtu diadakan PA gabungan seluruh Naposo Bulung, HKBP Batam, bertempat di gereja masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan bagi semua Naposo Bulung ataupun pemuda yang bergabung di Punguan Naposo atau yang tidak ikut bergabung di Punguan Naposo agar turut mengikuti kebaktian PA gabungan tersebut. Yang ke-13, kunjungan Gereja Kor PSDC, Sabtu 19 Agustus dan Minggu 20 Agustus 2023. PSDC gereja kita akan mengadakan kunjungan gereja ke HKBP Johor Bahru, Malaysia Resort, Singapura. Yang ke-14, rapat Dewan dan Seksi. Sehubungan dengan gereja kita yang akan mengadakan rapat huria, diminta kepada setiap Dewan dan Seksi kategorial untuk berkoordinasi dalam menyusun program dan anggaran untuk tahun 2024 yang akan dibawa ke rapat huria. Yang ke-15, pelatihan musik. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa seksi musik akan membuka pelatihan musik biola dan saksofon. Pelatihan tersebut ditujukan kepada anak sekolah minggu dan remaja. Pembelajaran akan dimulai awal bulan September. Bagi yang berminat dapat menghubungi seksi musik. Yang ke-16, pembelajaran katekisasi CD. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita akan memulai pembelajaran katekisasi CD. Oleh karena itu bagi jemaat yang belum CD agar mendaftarkan diri dengan membawa surat keterangan dari Sintua Week dan surat baptisan kudus dan diantar ke kantor gereja pada jam kerja. Pembelajaran akan dimulai pada Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Yang ke-17, baptisan kudus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja akan mengadakan pelayanan baptisan kudus pada Minggu 27 Agustus 2023. Bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis dapat mendaftar ke kantor dengan membawa surat pengantar dari Sintua Week masing-masing beserta akte lahir. Yang ke-18, penerimaan tenaga admin gereja. Sehubungan dengan kebutuhan tenaga administrasi huria, maka diberitahukan kepada seluruh jemaat, gereja kita membuka penerimaan untuk tenaga administrasi dengan persyaratan lulusan SMA sederajat jemaat HKBP, menguasai komputer minimal Microsoft Word dan Microsoft Excel, bersedia bekerja Senin sampai dengan Sabtu. Lamaran dan berkas kelengkapan dapat disampaikan ke kantor gereja pada jam kerja. Penerimaan dibuka sampai Minggu kedua September 2023. Yang ke-19, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita bisa lihat di layar monitor kita. Yang ke-20, sumbangan bunga altar. Pada hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari Jos Sutajulu, anak sekolah minggu Jemaat Week Batam Kota. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-21, ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan
dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Marilah kita masuk ke warta keuangan. Saldo akhir per 12 Agustus 2023 sebanyak Rp688.857.834. Demikian warta pelayanan yang ada di gereja kita ini. Kita berdoa supaya segala program yang ada di dalam warta ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B dan kita sambut bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara, kiranya menyertai rohmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras marita saluhna adorakso huzahau turpu di hita na dari minggu rodo dongatta sudi pangulan nagu tiki nasian distrik dairi lau marsaur dot hita di distrik 20 Kepulauan Riawon zala di buan nasida do songod dalan nasida mengalului dana tu pembangunan kantor distrik kopi kemasan 1/4 kilo dan kemasan setengah kilo. Aladung merdala di sadok distrik kona kamang do takainang na dari minggui borngin tatamue do nasida di Puriat Town. Adong ma 300 peks naira lobi kopi i. Jadi marpikir orang mungkin bonon nasida betu sedi kalang. Jadi kebe hudok tinggal homa di son alalem mati kitu kami tuau sebulan lahu pada latone neko alania kamang do takainang terlumo ya kadongan nasi dairi tang mungkin bonon namula betu sedi kalang ombar gaung kosna di bagasan nasa bulanon toktong do palak wotai jadi ngaudok konak itu do ngaperhalado di gelarma di luar ati karong nama buatan non ya melodok kita membuat dakta buat sinamota boy do tasuraton sebulan naik tapasahat asa boy tarurupi puriatta narong di distrik dairi boy sidung pembangunan di kantor distriki imajo buah-buah informasi tu hita akamang do takenang asa boy tarame-rame honi di bagasan sebulanon dak sidungan noni di paraminggo songonon di parsermona maruhono kutu parhalado asai buat tu wek dungi setiap pertangyangan non tong ma sosialisasi toni asabui habis kopi nasi dai informasi nats firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan telah membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita adalah menjadi berkat dalam Tuhan. Orang-orang Mesir terberkati karena iman Yusuf. Orang-orang Mesir terberkati karena keyakinan Yusuf. Maka iman yang berdampak. Kalau kita bandingkan dengan epistel kita tadi, seorang kepala pengawal, seorang kepala tentara
memiliki iman yang sangat besar untuk menyembuhkan anak buahnya. Di sana lagi-lagi kita bisa melihat iman yang berdampak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita telah sering mendengar cerita tentang Yusuf. Dan mungkin dalam kitab Kejadian itu cerita yang menarik. Mulai dari sekolah minggu kita telah mendengarnya cerita tentang Yusuf. Yusuf yang diperlakukan oleh sekitarnya, Yusuf yang diperlakukan oleh lingkungannya dengan tidak adil. Saudara-saudara, enggak ada yang salah bagi Yusuf. Dia adalah anak Yakub. Sanak saudaranya, saudara-saudaranya cemburu terhadap Yusuf. Yusufnya tidak salah. Yang salah adalah kecemburuan abang-abangnya. Maka dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dan dari sana dia dijual kepada orang Ismail. Lalu orang Ismail menjualnya kepada Potifar. Di sini Yusuf diberlakukan sebagai barang dagangan. Dia tidak diberlakukan sebagai manusia, tapi dia diberlakukan sebagai barang dagangan, diberlakukan sebagai sebuah benda. Dalam nas ini dikatakan kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail. Manusia diperjualbelikan, Yusuf diperjualbelikan. Yusuf adalah barang dagangan yang diperjualbelikan. Maka dari sini kita lihat nilai daripada seorang Yusuf itu adalah nilai sebuah barang yang bisa diperjualbelikan. Tapi bagaimana respon Yusuf terhadap keadaan dia yang diperjualbelikan? Bagaimana respon Yusuf terhadap keadaan lingkungan dia yang mungkin tidak berpihak bagi dia? Karena itu saudara-saudara lain bukan hanya holongan. Dak 100% boyang gapon lingkungan itu berpihak baik kepada kita. Itu enggak 100%. Barangkali lingkungan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Bagaimana keadaan kita berpihak kepada kita? Keadaan lingkungan kita apakah mencari keuntungan dari kita? Atau apakah kita sebagai objek keuntungan atau sebagai objek yang bisa diperjualbelikan? Sotong mau do mulu merdelen sahalak nggak diukur nilainya. Saya dia ma'arganina merdelenan. Saudara-saudara, na perjolo benota satrupokon Yusuf itu diperjualbelikan. Lingkungannya tidak berpihak bagi dia. Yang pertama, ketika dia di lingkungan ayahnya, hanya ayahnya yang berpihak bagi dia. Karena ibunya telah meninggal dunia ketika melahirkan. Maka hanya ayahnya Yakub yang berpihak kepada dia. Abang-abangnya mencemburui dia. Dan dia dijual kepada orang Ismail. Orang Ismail itu adalah orang yang secara turun-temurun telah bermusuhan dengan orang Yahudi, dengan keturunan Ishak. Maka barangkali ketika orang Israel itu mengetahui bahwa Yusuf itu adalah keturunan Ishak Yakub, mungkin pamateon nado. Tetapi masih ada kesempatan bagi mereka untuk menjual. Di sini Potifar membeli Yusuf dari tangan orang-orang Ismail untuk dipekerjakan. Barangkali dipekerjakan bagaikan sebuah benda yang bisa diperjualbelikan. Karena itu saudara-saudara, Yusuf bukanlah barang yang sangat berharga, tapi Yusuf merupakan manusia yang tidak berharga, manusia yang diperjualbelikan, manusia yang dikategorikan sebagai sebuah benda.
Alai di bagasat turpuki di dokong ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan senantiasa menyertai Yusuf, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan Yusuf. Di sini kita lihat penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Dimanapun Yusuf senantiasa diberkati Tuhan. Dalam sumur tua yang kering pun Yusuf dia disertai oleh Tuhan. Di tangan orang Ismail pun dia disertai oleh Tuhan. Di tangan Potifar, seorang pegawai penjara di Mesir, dia disertai oleh Tuhan. Ini menarik ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan terhadap Yusuf disertai dengan pemilihan Tuhan terhadap Yusuf. Penyertaan Tuhan terhadap Yusuf disertai dengan penjagaan Tuhan terhadap Yusuf. Maka penyertaan Tuhan terhadap Yusuf, ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Tuhan terhadap Yusuf menjadikan dia menjadi orang yang disukai. Penyertaan Tuhan terhadap Yusuf menjadikan Yusuf itu memiliki faktor-faktor agar dia bisa disukai, dapat disukai. Apa faktor-faktor yang dimiliki oleh Yusuf sehingga dia disukai? Disukai oleh Potifar, bahkan disukai oleh istri Potifar yang akhirnya mencobai Yusuf. Yang pertama, faktor kejujuran. Di tengah-tengah nih Mesir, di tengah-tengah nih Bagas nih si Potifar, Yusuf itu jujur. Jujur dengan keyakinannya, jujur dengan Tuhannya, jujur dengan pekerjaannya. Dia orang yang jujur. Maka faktor kejujuran itu mengakibatkan Yusuf itu disukai. Disukai oleh Potifar, disukai oleh istri Potifar, disukai oleh seisi rumah Potifar itu sendiri. Dia orang yang jujur. Tadi sudah saya katakan, kejujuran itu adalah kejujuran terhadap Tuhannya dan kejujuran terhadap keyakinannya. Itu yang pertama. Banyak tempat, banyak keyakinan yang barangkali dilewati oleh Yusuf ketika dia diperjualbelikan. Tapi tawaran keyakinan itu tidak merubah keyakinan Yusuf. Dia senantiasa jujur kepada Tuhannya. Maka di sini dikatakan Tuhan senantiasa menyertai Yusuf karena Tuhan menyenangi Yusuf. Karena Tuhan senang dengan kejujuran Yusuf. Kejujuran terhadap Tuhannya. Saudara-saudara, di rumah Potifar, Yusuf itu dicobai. Dia bukan mencobai, tapi dia dicobai. Dicobai oleh istri Potifar. Istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf. Ketika saya baca sebenarnya bukan persoalan jatuh cintanya, tapi bagaimana Yusuf menjaga kejujurannya dan bagaimana Yusuf menjaga kemurniannya. Dia memakaikan jubahnya sebagai simbol kemenangan. Adakah cobaan yang dihadapi? Ada. Adong do ujian yang dihadapi si Yusuf? Adong. Tapi bagaimanapun ujian itu, bagaimanapun cobaan itu yang dihadapi oleh Yusuf, karena kejujuran dan karena kemurniannya, dia selalu menang. Gimana perjulu? Dia disukai oleh Tuhan, dia disertai oleh Tuhan karena dia orang yang jujur. Yang kedua, saudara-saudara,
Dia orang yang setia dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, ada orang yang setia dalam pekerjaannya karena ditentukan oleh besar kecilnya pekerjaan itu. Kalau besar pekerjaan, besar gaji, dia setia. Alai molo otik, karejo otik, sinamot otik gaji, dia tidak setia. Di sini dia setia dalam pekerjaannya. Dan apalagi pat orang diturpuki, apa spesifik pekerjaan Yusuf di rumah Potifar? Yang jelas Yusuf itu membantu Potifar di rumah itu. Atau yang jelas Yusuf itu adalah orang kelas nomor 2 di rumah itu. Tidak sama dengan Potifar, tidak sama dengan istri Potifar, tidak sama dengan tamu-tamu Potifar. Tapi dia setia dalam pekerjaannya. Kesetiaan itu, saya ulangi, tidak ditentukan oleh besar kecilnya pekerjaan, tapi kesetiaan itu ditentukan oleh kecintaannya terhadap pekerjaan itu. Maka kesetiaan Yusuf melakukan pekerjaan itu, kejujuran Yusuf dalam pekerjaannya, lagi-lagi dia dicintai oleh Tuhan dan dia dicintai oleh Potifar. Kesetiaan dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, yang mau kana hina holongat di bagasan wartuata Yesus Kristus, arunggo sahalak peternak kambing. Dia bukan pemilik kambing itu, tapi dia peternaknya. Dia pekerjanya, dia bukan pemilik. Sejak muda sampai tua dia kerja di sana. Dungi arung mamanuk putui bana, Pak, Bapak kok setia kali kerja di sini, bertemankan kambing, bertemankan kotoran kambing, bertemankan bau amis setiap hari. Dungi alusni bana di doki bana, saya sudah merasakan bahwa kambing-kambing ini adalah bagian daripada hidup saya. Saya sudah merasakan bahwa kambing-kambing ini bagian daripada hidup saya. Saya sudah merasakan bahwa aroma bau amis itu sudah bagian daripada penciuman saya, sudah melekat dalam badan saya dan hidup saya. Maka saya bekerja bukan terobsesi kepada sebesarnya gaji yang saya terima, tapi saya bekerja terobsesi kepada kambing-kambing ini. Setia kepada perkara kecil. Nah, udah aku tonton di YouTube kerana di Parapat si Bagading. Jadi aku ikuti YouTube ni amatai anak ni si Manik Parherek ido YouTube nera. Hubereng saya ikuti hubereng kesetiaan ni imana bersama dengan kera-kera yang ada di situ. Na perjulu bui di zoo ibana, na perlu bui makatai ibana, ya, bui adong hubungan ibana makatai, doh satwa-satwa liar na adong di sini. Ya. Dungi usaha jamiton, itu persoalan kesetiaan. Persoalan kesetiaan yang pasti dia tidak digaji oleh negara. Barangkali dia diberikan sumbangan itu saja, sumbangan pengunjung dan lain sebagainya. Tapi ku berbagi do ibana. Tu ibana do si panganon ni kera-kera na adong di sini. Alu bereng dan tergantung besarnya sumbangan yang dia terima, tapi kesetiaan dia hidup bersama dengan kera-kera yang ada di situ. Di dok gimana? Molo liar keraon monyeton, maka akan diganggu tanaman penduduk. Molo liar monyeton akan diganggu orang yang berjalan di jalan raya. Jadi dilokalisasi Madison ini mana? Saya lihat ada sebuah kesetiaan. Ini kembali kepada Yusuf, dia setia dalam pekerjaannya. Maka kesetiaan dia dalam pekerjaannya, lagi-lagi Allah katakan
apa yang dia kerjakan selalu berhasil, dan Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan selalu berhasil, dan Tuhan membuat apa yang dia kerjakan selalu berhasil. Ini karena Tuhan yang membuat. Tolok ukur keberhasilannya itu bukan di Yusufnya, tapi tolok ukur keberhasilannya itu di Tuhan yang membuat dia berhasil. Maka dia disukai banyak orang. Yang berikut saudara-saudara, pekerjaannya berdampak bagi banyak orang. Karena dia disukai, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, ia boleh melayani dia, dan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Dia memiliki keyakinan yang berdampak, dia memiliki iman yang berdampak. Imannya kepada Tuhan berdampak kepada orang Mesir, imannya kepada Tuhan berdampak kepada orang lain. Porsia do halak Misiri di debatani si Yusuf? Barangkali tidak. Tapi maukah Tuhan memberkati orang Mesir karena iman seorang Yusuf? Maukah Tuhan memberkati orang Mesir karena Allah menyukai Yusuf? Di sini dikatakan Tuhan memberkati orang Mesir dan seluruh rumah-rumah orang Mesir, sehingga mereka melimpah ruah hasil panennya, sehingga mereka kaya raya. Maka saudara-saudara, di mana ada yang terberkati, maka sekitarnya itu akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita disukai oleh Tuhan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka sekitar kita akan terberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya saya tidak mau disebut golongan minoritas dan mayoritas. Tapi kalaupun orang mengatakan bahwa kedudukan orang Kristen di tengah-tengah negara ini adalah golongan minoritas, biarlah golongan minoritas. Tapi ketika golongan minoritas itu terberkati oleh Tuhan, jadilah negara kita terberkati oleh golongan minoritas yang diberkati oleh Tuhan itu sendiri. Alanido dihamu karena hina holongan di bagasan guaran tuata Yesus Kristus. Adong mapiga hal berngota saturpuk jami tahun. Na perjulu, jangan patah semangat ketika lingkungan kita tidak berpihak kepada kita, tapi kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Dan ketika lingkungan kita dan keadaan kita tidak mendukung apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang bisa kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Buru peratokin naik teh. Arung deh hubiki sada cerita, ada seorang anak kecil, lalu dia menangkap 2 ekor katak, lalu dia membuat wadah, dan dalam wadah itu ada cairan susu. Lalu dia masukkan seekor katak ke sebuah wadah, lalu ini seekor katak ini bersungut-sungut di dalam cairan wadah itu. Ido ibana mati nama au, mati nama au nggak ditutup, los omma parmatekku ini ibana. Lalu yang satu lagi kataknya ditangkap, lalu ditutup wadah itu. Ini si katak ini berpikiran, memang kematian sudah mengancam, tapi apa yang bisa sampai saya perbuat sampai kematian itu datang. Dia senantiasa berkeliling-keliling, berputar-putar, berenang-berenang di kolam susu tadi. Lalu ketika si anak itu membuka wadah tadi, wadah yang pertama dibuka, memang betul kataknya sudah mati, karena dia tidak bekerja, dia sudah mati. Katak yang kedua setelah dibuka, langsung kataknya melompat. Rupa-rupanya ketika dia berkeliling-keliling mengaduk-aduk susu itu menggumpal, dan dia berdiri di atas susu yang menggumpal itu. Setelah tutupnya dibuka, dia langsung melompat. Ya. Saudara-saudara, jangan pasrah terhadap keadaan kita,
jangan pasrah terhadap lingkungan kita. Yusuf, dia adalah barang dagangan yang diperjualbelikan oleh orang Ismail, yang diperjualbelikan oleh abang-abangnya. Tapi dia senantiasa bekerja, dia senantiasa setia dalam pekerjaannya, dia senantiasa setia dalam imannya, dan dia diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, jangan pernah menyerah dengan keadaan, dengan lingkungan kita, senantiasa bekerja. Yang kedua, jujur, setia, dan murni dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Tadi sudah saya jelaskan, ada faktor dari Yusuf sehingga dia disukai. Likability factor. Faktor sehingga dia disukai. Kejujuran, kemurnian, dan kesetiaan. Saya yakin masih banyak orang yang menyukai kejujuran. Kepentingan yang membentengi atau kepentingan yang mewarnai pikiran seseorang lah yang mungkin dia tidak menyukai kejujuran. Alenggo jujur dosa sahalak tanpa dibebani oleh kepentingan-kepentingan, dia pasti menyukai kejujuran. Yusuf itu orang yang jujur. Yusuf itu orang yang setia. Yusuf itu orang yang tahan pencobaan. Yusuf itu yang murni dari pencobaan. Maka dia disukai oleh Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, dia memiliki iman yang berdampak. Terpasu-pasu mahala misir doho bagas ni hala misir ala ni haporseaon ni si Joseph, menjadi berkat dalam Tuhan. Terpasu-pasu mah ulas sautik turpu epistel tanah kaning nai partang yang ani sahalak iduk nusulidadu, sahalak iduk nusulidadu nama karikoton hamamalum ni naposona, hamamalum ni anggotana. Sahalak iduk makarikoton, menghargai, berkorban dengan hambanya. Maka iduk nusilidadui, dia tidak akan kehilangan iman ketika dia berkorban kepada hambanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia jujur di hadapan Tuhan dan dia mengaku di hadapan Tuhan. Di dokibana nasariot doibana. Dia penyakit kulit, mungkin akibat daripada dosa. Dungiro Yesus madokon ro piau pamalupon. Alaibana madok dak tamaho ro tubagatcu ali Tuhan. Dia mengakui orang berdosa di hadapan Tuhan. Holak kata sakkababai pedok asa malum naposoki. Orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Lalu di ayat berikut dibahas Yesus, siapa yang datang kepada perjamuan itu? Yang datang ke dalam perjamuan itu adalah banyak. Yang mungkin sebelumnya mereka tidak diperhitungkan, tapi karena mereka percaya, mereka datang. Tapi sebelumnya yang merasa sebagai anak, karena mereka tidak percaya, mereka tidak kebagian. Di akhirnya ceritai malum dona posonai malum, karena pengorbanan seorang kepala, letnan kepala. Maka saudara-saudara, jadilah memiliki iman yang berdampak. Haporseaon na berdampak. Unang bagai batu partuk Tuhan haporsiauta meredup pokalak. Tapi orang lain melihat kita bagaikan melihat Tuhan kita, bagaikan melihat Kristus. Paulus madokon surat ni Kristus dohamu. Maka ketika kita memiliki iman yang berdampak, orang lain bisa membaca tulisan Kristus dalam hidup kita. Amin. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf dalam perjalanan hidupnya.
Kau senantiasa menuntun dia, Kau senantiasa memberkati dia, sehingga dia disukai banyak orang, sehingga dia menjadi terberkati, dan orang-orang yang di sekitarnya menjadi terberkati. Jadikanlah kami sebagai Yusuf masa kini. Jadikanlah kami menjadi saluran berkat bagi sekitar kami, bagi sekeliling kami. Tempat kami terberkati oleh karena kami. Kota kami terberkati oleh karena berkat-Mu melalui kami, ya Tuhan. Dimanapun kami bekerja dan beraktivitas, biarlah kami menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami bekerja seturut dengan firman Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari demahita los tapasaha ma piliata. Pimpin aku
Marilah kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Shalom.